Kehidupan manusia tak lepas dari norma-norma kehidupan beragama. Begitu pula dalam dunia film, beberapa rumah produksi lokal mulai aktif membuat film-film yang tak hanya bisa menyajikan sebuah tontonan, namun juga memberikan sebuah tuntunan yang akan membuat penontonnya lebih bisa memetik pesan agamis yang disampaikan dalam film tersebut. Berikut Fine Cinema berikan 5 rekomendasi film religi romantis Indonesia tahun ini, yang akan membuatmu lebih memahami makna cinta dalam Islam. Sebelum masuk videonya, dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update rekomendasi film-film menarik selanjutnya. Aku tadi lihat kamu berduaan sama Niko, Khadijah. Aku tuh muak sama orang yang sok suci. Jangan sampai kamu tuh gak sadar kalau kamu tuh udah bersikap munafik. Merindu Cahaya The Amstel merupakan film religi yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, dan proses pengambilan gambar dilakukan di Eropa. Dibintangi oleh 3 pemeran utama yakni Amanda Roles sebagai Marin Vinhoven atau Khadijah Vinhoven, Rahel Amanda sebagai Kamala Nareswari dan Brian Domani sebagai Nicholas Van Dyck. Film ini diangkat dari kisah nyata yang ditulis dalam bentuk novel karya Arumi Ekowati. Film Merindu Cahaya The Amstel berawal dari kisah Marin Vinhoven, seorang wanita asal Belanda yang hidup bebas. Ia hampir saja meninggal dalam proses pencarian jati dirinya. Hingga akhirnya Marin menemukan cahaya Islam dan memutuskan menjadi mualaf. Ia mengganti namanya menjadi Khadijah Vinhoven dan memulai lembaran baru kehidupannya, dan ia pun juga memutuskan untuk berhijab. Seiring berjalannya waktu ia berjumpa dengan seorang fotografer bernama Niko dan mahasiswi asal Yogyakarta yang kuliah di Belanda bernama Kamala. Dari sini ujian demi ujian mulai dihadapi oleh Khadijah. Takdir membawa mereka menjadi sahabat yang memendam rasa satu sama lain. Cinta segitiga membuat mereka akhirnya justru terpecah belah. Film ini mendapatkan rating dari situs IMDb sebesar 8,1 dari 52 pengguna akun dan dilabeli remaja 13 tahun ke atas. Cinta itu unik. Tak ada jaminan bahagia kalau didatangkan tanpa ikhlas dan rela. Cinta Subuh merupakan film religi romantis yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ali Farigi, dibintangi oleh Dinda Hau sebagai Ratih, Roger Danuarta sebagai Arya dan Reimbayang sebagai Angga. Film Cinta Subuh sendiri menceritakan kisah seorang pemuda berandal yang bernama Angga, yang mengejar cinta Ratih, seorang muslimah cerdas. Angga merupakan seorang mahasiswa yang memiliki sifat brutal karena baru putus dari pacarnya. Kehidupannya tidak beraturan, dan sering lalai dalam urusan ibadah. Suatu hari, Angga bertemu dengan perempuan muslimah bernama Ratih, dan ia pun jatuh hati padanya. Namun Ratih mempunyai harapan dapat mengenal laki-laki seperti sosok Arya yang begitu taat pada agama. Arya sendiri pun memiliki rasa terhadap Ratih, namun ia tidak berani mendekati Ratih sebab ingin menjalani hidup sebagaimana aturan agama. Sementara itu Angga yang terlanjur jatuh hati pada pandangan pertama, ia mencoba mendekati Ratih meski awalnya tak dihiraukan. Angga terus berusaha untuk mendekati Ratih dengan segala usaha, sampai suatu saat Ratih luluh dan terus kepikiran akan sosok Angga yang ceria dan unik. Kemudian Ratih memberikan syarat kepada Angga, agar dapat menjalankan salat subuh dengan tepat waktu. Film ini sendiri mendapatkan rating situs IMDb sebesar 8,3 dari 70 pengguna akun dan dilabeli remaja 13 tahun ke atas. Kita jalan sama-sama ya, karena aku punya keyakinan ini bakal tercapai. Semoga ayahmu masih ingat cincin ini. Mengejar Surga merupakan film garapan sutradara kondang Bambang Drias. Film dengan genre drama dan religi ini sebelumnya pernah mengalami penundaan. Film ini dibintangi sederet aktor ternama seperti Jessica Mila sebagai Atikah, Al-Ghazali sebagai Iqbal, dan Kimberly Ryder sebagai Fatma. Mengejar Surga menceritakan kisah seorang wanita bernama Atikah.
Kehidupan Atikah tak seberuntung teman-temannya. Ia hanya dibesarkan oleh sang ibu seorang diri, sementara itu, ia tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Namun, karena sudah memasuki usia dewasa, Atikah memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Iqbal. Pada saat itulah, keinginan Atikah untuk bertemu dengan sang ayah timbul. Bersama sahabatnya Fatma, Atikah pun berusaha mencari keberadaan sang ayah. Ayah Atikah telah meninggalkan keluarga kecilnya semenjak ia masih dalam kandungan. Butuh waktu selama 20 tahun untuk Atikah mengetahui keberadaan ayahnya, yang ternyata selama ini tinggal di Belanda. Ketika Atikah nekat untuk mencari ayahnya di negeri kincir angin itu, ayahnya tidak siap untuk menerima kenyataan yang ada. Film ini mendapatkan rating dari situs IMDb sebesar 7,3 dari 19 pengguna akun, dan dilabeli remaja 13 tahun ke atas. Udah berapa lama kalian berhubungan? Kamu mau pisah dari mantan suami kamu? Aku bisa kirim kamu ke luar negeri. Tapi tahu, jangan ganggu keluargaku lagi. Film Atas Nama Surga adalah film terbaru produksi Sen Entertainment dan Blue Water Film yang telah tayang pada tanggal 16 Juni tahun 2022 kemarin. Diproduseri oleh Melia Indriati dan disutradarai oleh Adis Kail Yurahmah. Film ini dibintangi oleh Della Dartian sebagai Naya, Amanda Rikdi sebagai Salwa dan Mikdad Adausi sebagai Atar. Atas Nama Surga menceritakan dua insan yang sama-sama kehilangan orang yang dicintainya. Keduanya adalah Naya dan Atar yang merupakan pasangan suami istri. Sebelumnya Naya yang tengah hamil harus kehilangan tunangannya yang merupakan ayah dari bayi yang ada dalam kandungannya karena kecelakaan tragis, sementara Atar kehilangan kekasihnya yakni Salwa yang terpaksa menikahi pria pilihan ayahnya. Setelah 5 tahun pernikahan, Atar tidak sengaja bertemu kembali dengan Salwa, sang mantan kekasih yang hampir bunuh diri karena merasa orang tuanya yang tidak bisa melindunginya dari suaminya yang kasar. Karena hal itu, Atar berusaha membantu Salwa, namun berujung pada kekacauan yang mengakibatkan keretakan rumah tangganya dengan Naya. Film ini mendapatkan rating dari situs IMDb sebesar 8,0 dari 5 pengguna akun dan dilabeli remaja 13 tahun ke atas. Aden di kecean underdog Jorandai. Tapi Aden kan buktikan bahwa Aden adalah anak dinamit dari Maninjau. Film Ranah Tiga Warna dibintangi aktor dan aktris muda berbakat, seperti Arbani Yasis sebagai Alif Fikri, Amanda Roles sebagai Raisa, dan Toku Rasya sebagai Randai. Film ini sendiri telah tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ahmad Fuadi dan merupakan sequel dari film Negeri Lima Menara 2012. Sekuelnya kali ini melanjutkan kisah dari Alif Fikri yang mulai berkuliah. Ia memiliki mimpi untuk bisa menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Namun, hal itu tak mudah dengan adanya persaingan dengan sahabatnya Randai, yang selalu berhasil mendapatkan apapun. Persaingan mereka juga termasuk soal percintaan, ketika Alif dan Randai sama-sama menyukai perempuan bernama Raisa. Bisakah Alif meraih mimpinya sekaligus mendapatkan cinta Raisa? Film ini mendapatkan rating dari situs IMDb sebesar 8,8 dari 84 pengguna akun, dan dilabeli SU untuk semua umur.